Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sahabat-sahabat Remas yang terkasih. Selamat berjumpa dengan Remas Gereja Katolik Stella Maris Jepara. Tema kali ini, bersyukur dalam penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bacaan pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026 diambil dari Kisah Para Rasul, bab 25, ayat 13 sampai 21. Bacaan ini mengisahkan ketidakadilan yang diterima oleh Paulus. Dia dipenjara karena tua-tua Yahudi dan imam kepala tidak menyukainya atas kesaksiannya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Seringkali kita harus siap menderita dan menerima ketidakadilan di dunia. Sering terjadi kita tidak disukai di lingkungan kita, di pekerjaan kita, bukan karena kita tidak mampu bekerja, melainkan karena kita Katolik. Ketidaksukaan orang lain dalam bentuk hinaan, fitnah yang berujung kita dikucilkan, tidak naik jabatan, bahkan dipecat dari pekerjaan kita. Apakah kita kemudian harus mencopot label kita sebagai orang Katolik? Hendaklah kita seperti Paulus yang bersaksi bahwa Yesus telah mati dan hidup. Kristus sendiri telah rela menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Dalam Yohanes bab 14 ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dengan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib, Ia hadir kepada kita dalam kemuliaannya, bukan lagi sebagai manusia. Air dan darahnya telah menyembuhkan mata kepala prajurit Longinus yang juga telah mewartakan keselamatan Yesus kepada banyak orang. Jika kita dalam kesulitan, bukan berarti Allah meninggalkan kita, tetapi kita diproses menjadi pribadi seperti yang diharapkan oleh Allah. Dalam bacaan ini di Kisah Para Rasul ayat 21, Paulus minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputus oleh kaisar. Ayat ini menegaskan bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan. Percayalah bahwa Allah selalu hadir dan berkarya dalam hidup kita. Tetapi karya Allah bukan seperti yang kita kehendaki, tetapi seperti yang dikehendakinya. Kita tidak hanya dikenyangkan sementara oleh roti biasa, tetapi kita telah disegarkan dan dikenyangkan oleh tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur Ekaristi Kudus. Dengan menghidupi perayaan Ekaristi dalam keseharian kita, Tuhan Yesus benar-benar hadir dan bersama kita. Sahabat Remas yang terkasih, apabila kita dalam tekanan, jangan putus asa. Paulus dipenjara bertahun-tahun, tetapi rencana Tuhan tetap berjalan. Jatuh dan bangun dalam kesulitan hidup adalah cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Apabila kita dalam kebingungan,
berdoalah Tuhan menggunakan kebingungan Festus untuk membawa Paulus ke hadapan Raja Agripa. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Di tengah kesempatan, jadilah seperti Paulus yang siap memberi kesaksian kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, mewartakan kerajaan Allah setiap saat. Marilah kita hidup dengan keyakinan, meski situasi tampak sulit, Tuhan mengatur segala sesuatu supaya nama Yesus dimuliakan. Kemuliaan kepada Allah Bapa di surga seperti pada permulaan, selalu, sekarang, dan segala abad. Amin.